perundang-undangan. Ya, terkait dengan haki kan kewenangan untuk perbuatan melawan hukum, juga terkait dengan permintaan untuk pencabutan hak cipta, ya. Hakim selaku kuasa kami, dan hasil dari sidang hari ini adalah tetap minggu depan tanggal 7 Juni akan ada sidang kedua, di mana klien saya dan klien dari rekan yang tadi juga harus hadir minggu depan. Nah, sebenarnya hari ini kan Virgo sendiri hadir ya, sedangkan menunggu Inaranya tidak hadir. Akhirnya sidang ditunda. Mungkin boleh dijelaskan Bang Arjana alasan ketidakhadiran Inara sendiri? Ya, pertama dari Bapak Virgo sendiri tidak masuk ke dalam ruang sidang. Jadi secara formal memang dianggap tidak hadir. Kedua, klien kami juga sudah mempercayakan kepada kita bahwa pada hari ini memang untuk pemeriksaan legal standing, karena beliau sedang mempersiapkan terkait dengan kebutuhan anak-anak, dan minggu depan sudah pasti hadir. Berarti bisa dipertegas dengan pemeriksaan legal standing ini tidak perlu hadir ya, antara prinsipalnya. Persidangan hari ini? Ya, untuk sidang hari ini terkait dengan mediasi kan berdasarkan pasal 6 ayat 1 Perma nomor 1 2016 tentang peraturan mediasi di pengadilan, para pihak wajib hadir. Jadi minggu depan itu adalah agenda mediasi, dan bahkan pada hari ini belum ditunjuk hakim mediatornya. Ya, berarti bisa dibilang hari ini tidak ada sebenarnya agenda mediasi, hanya pemeriksaan surat kuasa. Betul. Ya, legal standing. Artinya tidak masalah ya, kedua belah pihak tidak datang pun nggak masalah? Tidak masalah. Tadi ketua majelis juga sangat bijaksana meminta memberikan waktu kepada masing-masing dari prinsipal untuk hadir minggu depan. Oke, Bang. Terima kasih sekali. Tentang tuntutan dari Mbak Inara yang meminta tanggung jawab dari uang untuk anak-anak sendiri sebesar 10 miliar itu satu anak 3 miliar dan totalnya hampir 10 miliar seperti itu, seperti apa kan? Ya, terkait dengan materi pokok gugatan, kami tidak mau membahas terlalu dalam karena itu sudah bersifat sidang tertutup ya, sidang tertutup. Jadi kalau kita bahas di media nanti akan mempengaruhi dari proses pembuktian. Tapi yang bisa kami sampaikan adalah bahwa 10 miliar itu adalah jumlah mut'ah yang diminta. Anak-anak itu jumlahnya 50 juta per bulan sampai mereka masing-masing usia 20 tahun. Jadi yang benar bukan nafkah anak tapi mut'ah. Bang, kenapa alasan minta 10 miliar Bang? Dan satu lagi, kenapa royalti lagu juga diminta oleh Inara? Karena kalau kita bicara haki itu tidak ada gitu, royalti lagu kalau bukan dari penciptanya gitu. Itu seperti apa Bang? Ya, terkait dengan royalti ini memang berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta tahun 2014, royalti adalah hak ekonomi dan hak moral yang dimiliki oleh pencipta gitu. Nah, hak ekonomi ini kan berdasarkan teori hukum, royalti adalah termasuk harta bersama jika memang salah satu pihak itu adalah pencipta suatu lagu. Memang ini hal baru di Indonesia dan baru pertama kali diajukan. Makanya kami juga ajukan dalam gugatan, dan kami harap apa yang kami ajukan itu dapat dikabulkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim. Mungkin mau ditambahkan? Iya. Mungkin saya sampaikan lebih sederhana sedikit ya, terkait dengan royalti. Bagaimana yang kita ketahui, kalau memang ada artis atau penyanyi, lebih spesifiknya penyanyi, kalau ada yang meninggal misalnya Glenn Fredly atau Chrisye, nah, itu kan hak royaltinya kemana? Ke ahli waris dong. Nggak mungkin sebenarnya ke label. Nah, gitu. Jadi ketika ada perceraian seperti ini, ingat ada hak ahli waris di sini. Gitu. Itu yang selama ini belum dikedepankan oleh beberapa pihak. Karena apakah nanti Virgon ini setelah bercerai dengan klien kami akan menikah lagi? Lantas nanti kalau menikah lagi memiliki istri dan anak, siapakah yang menikmati hak royalti itu? Sedangkan dari perkawinan sebelumnya itu tidak ada perjanjian pranikah gitu. Kecuali ada perjanjian pranikah yang membahas tentang itu. Kalau memang tidak ada perjanjian pranikah, berarti harta dari baik Inara maupun klien kami Ibu Inara maupun dari Virgon melebur menjadi harta bersama gitu. Nah, jadi itu salah satu fokus dalam permohonan gugatan kami juga gitu.
Bang, Mbak Inara sendiri ada nggak sudah sempat cerita belum? Karena setelah proses mereka mengajukan gugat cerai ini, Virgon sudah memberikan uang pada anak-anaknya, ada nggak Bang? Ya, terkait hal itu kan lebih ke privacy rights ya, lebih ke informasi pribadi antara klien kita dan juga Virgon. Tapi yang bisa kami terangkan kepada rekan-rekan media dan masyarakat adalah nafkah anak ini adalah salah satu tuntutan kami dalam gugatan dan memang diatur di dalam kompilasi hukum Islam. Kenapa nafkah anak ini penting? Karena kami juga meminta hak asuh anak. Kedua, anak-anak ini semua kan di bawah 12 tahun. Di mana berdasarkan kompilasi hukum Islam itu, jika anak masih di bawah usia 12 tahun, diberikan hak itu pengasuhannya kepada ibunya. Nah, persoalannya adalah ketika nanti ternyata hak asuh anak itu sepenuhnya kepada Ibu Inara, ya kalau kami nggak menuntut nafkah anak, siapa yang menafkahi? Nah, kenapa Ibu Inara hari ini tidak hadir juga salah satu faktornya adalah memang untuk mencukupi defisit dari kebutuhan anak-anak ini yang cukup tinggi gitu. Jadi adalah suatu hal yang wajar kami meminta nafkah anak di dalam gugatan ini gitu. Bang, bicara royalti tadi gitu kan, itu kan royalti itu jatuh katanya ke hak ahli waris ya, Ke anak-anak. ahli waris dari si pencipta lagu gitu bang. Tapi dalam kasus Virgon ini kan mereka bercerai bang, dan kalaupun hak royalti jatuh itu sebenarnya kan ke keluarganya Virgon yang lebih tepatnya. Ada seperti apa? Karena ini kan kita bicara hak kekayaan intelektual bang. Jadi gini, kita udah periksa, udah riset terkait dengan royalti apakah termasuk harta bersama tidak itu secara teori, secara literasi memang ada. Bahkan di luar negeri, di Amerika itu, di dalam kasus Walt Disney, istri dari salah satu pencipta dari Walt Disney itu menuntut royalti dan dikabulkan oleh Pengadilan Negara Bagian New York. Di Indonesia sendiri tidak ada kasus terkait tuntutan royalti sebagai harta bersama. Jadi ini yang pertama kali di Indonesia. Nah, oleh karena itu, kami memberikan ruang kepada majelis hakim untuk membuat suatu benchmark, suatu jurisprudensi baru di pengadilan agama terkait bahwa ternyata royalti itu bisa termasuk harta bersama yang selama ini masih dalam bentuk teori hukum bisa menjadi suatu dasar hukum gitu loh, bisa menjadi suatu rujukan hukum. Tapi kan itu untuk harus kasus-kasus diuji selanjutnya materi, ya itu harus diuji materi dulu kelayakannya seperti apa, karena kan ini kita bicara haki juga bang, hak kekayaan intelektual juga, Ya. sebuah perundang-undangan. ya terkait dengan haki kan kewenangan untuk perbuatan melawan hukum, juga terkait dengan permintaan untuk pencabutan hak cipta ya, itu kan di pengadilan niaga. Mengapa ini diajukan di pengadilan agama? Karena terkait dengan harta gonogini. Harta gonogini definisi hukumnya adalah harta yang sudah lahir sejak perkawinan itu ada, dengan pengecualian tidak ada prenuptial agreement atau pisah harta. Dan faktanya tidak ada di antara Ibu Inara dan Bapak Virgon. Pertanyaannya, royalti ini harta atau tidak? Harta. Kedua, royalti ini suatu kebendaan yang bisa diajukan atau tidak? Bisa, yaitu kebendaan tidak berwujud atau intangible. Karena dia harta, berarti dia punya nilai ekonomi. Nilai ekonomi inilah yang kami tuntut. Royalti itu kan nilai ekonomi. Kalau lagunya tidak memiliki nilai ekonomi ya kami nggak akan tuntut. Tapi karena ini memiliki nilai ekonomi dan penting untuk anak-anak klien kami dan juga Bapak Virgon, jadi kami masukkan juga dalam gugatan cerai ini gitu loh, dalam cerai gugat ini gitu. Bang, artinya gugatan nafkah anak dengan royalti itu berbeda ya? Berbeda. Artinya dua ini diajukan? Iya, Berapa persen royaltinya bang diminta? kami minta 2/3 bagian. Jadi kami punya dokumen perjanjian antara publisher dengan tergugat, di mana terkait ini ya nanti kami akan buktikan di persidangan gitu. Tapi Yang jelas kami punya buktinya. Tapi pengajuan ini bukan atas nama Inara kan, tapi atas nama Kan penggugatnya Ibu Inara. Tapi kan dampak dari segi ekonomi akan dinikmati oleh anak-anak. makanya namanya itu atas nama anak.
Ya kan? Yogi, jangan